Saya membacakan hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 4282. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulam yabqa minad dunya ilal yaum yatawallallahu dzalikal yaum hatta yab'asa fihi rajulam minni aw min ahlul baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya umur dunia tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga Dia atau Allah mengutus yab'asa, ya, Allah mengutus padanya seorang laki-laki dewasa dariku atau ahlul baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Ya. Jadi Imam Mahdi itu sudah saya jelaskan, ya, bahwa namanya Ghulam Ahmad mirip atau seperti nama Rasulullah, yaitu Ahmad. Kemudian nama bapaknya Ghulam Murtaza, yang artinya hamba Allah yang diridhoi. Mirip atau seperti nama bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah, yang artinya hamba Allah. Ini saya umumkan ya, Bang Erik lagi-lagi berdusta atas nama Imam Abu Dawud, ya. Lagi-lagi juga baca hadisnya keliru. Saya baca, Erik, barusan itu di dalam kitab Sunan Abi Dawud, bukan Sunan Abu Dawud, bacanya keliru lagi sampean. Yang sampean baca itu dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud, nomor hadisnya 3733. Yang sampean baca keliru. Illa yaumun, sampean baca ilal yaum. Ini yang benar bacaannya begini, bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laulam yabqa, tidak panjang kopnya ini, ya, minad dunya illa, bukan ilal, illa yaumun, bukan yaum. Jangan selalu dimatikan, ya. Sampean bacanya dari terjemahan itu, dari tulisan Latin itu. Oh, saya baca dulu. Ini saya menunjukkan bahwa sampean itu salah baca kitab, nama kitab salah, dan salah baca hadis. Yang benar begini, bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law lam yabqa minad dunya illa yaumun, qala zaidatu fi hadithihi la tawwalallahu dzalikal yauma thumma ittafaqu hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi, zada fi hadithi fitrin yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran, wa qala fi hadithi Sufyana la tadhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Itu yang benar. Jadi saya bacakan artinya dengan bahasa yang enak sudah. Saking sahabat Abdullah, dari sahabat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, saking
baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya saja umur dunia ini tinggal setino, satu hari, Zaidah berkata dalam hadisnya, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Nya di sini kembali kepada dunia, umurnya dunia. Lalu ahli hadis sepakat mengenai kalimat hingga Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang laki-laki dewasa dari keluargaku, keluarga baginda Nabi, dari keturunanku maksudnya. Namanya sama dengan namaku baginda Nabi, begitu juga nama ayahnya sama dengan nama ayahanda baginda Nabi, gitu kan? Dalam hadis fitr ada tambahan, rojulun tadi yang namanya Muhammad bin Abdullah, ya, bukan Ahmad bin Murtadha, ya kan, akan mengisi bumi, akan menguasai bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi bumi dengan kezaliman dan kerusakan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan, baginda Nabi SAW bersabda, dunia tidak akan lenyap sampai negara Arab dikuasai oleh seorang laki-laki. Maksudnya yang namanya Muhammad bin Abdullah, dari keturunanku, keturunan baginda Nabi, yang namanya sama dengan namaku. Ya, itu. Ini semua tidak sesuai dengan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadha. Sehingga Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadha atau siapapun yang mengaku-ngaku sebagai Mahdi berdasarkan penjelasan hadis ini adalah Mahdi palsu. Karena apa? Namanya saja tidak sama. Ya, apalagi keturunannya. Jadi Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadha itu bukan keturunan, bukan dzurriyyah, bukan itroh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jelas, gak bisa diputar dan diputar. Bahkan di dalam Sunan Abi Daud dengan nomor hadisnya 3736, juga di dalam musnadnya Ahmad bin Hambal dengan nomor hadis 10.706, dan dalam kitab Aqdud Duror fi Akhbaril Muntadhar halaman 6 dan sampai halaman 7 ada diterangkan tentang sifat-sifat Imam Mahdi al-Muntadhar. Itu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdiyyu minni ajlal jabhati aqna al-anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinina. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkalam bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, ya, ciri-cirinya keningnya ideal, hidungnya mancung. Dia Al-Mahdi itu akan mengisi, menguasai dunia dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kerusakan dan kezaliman sebelumnya. Dia Al-Mahdi itu akan memimpin dunia selama 7 tahun. Ini semua tidak bersesuaian dengan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadha. Namanya saja sudah tidak sama dengan hadis, apalagi sampai wafatnya, sampai matinya dia tidak pernah berkuasa di dunia Arab dan di dunia ini. Bahkan dia kepada khalifahnya dan ajarannya juga kepada Bang Erik ini
meminta-minta canda. Iuran wajib itu. Itu sudah sama sekali bertentangan dengan hadis-hadis ini. Ya. Bahkan ini Abang Daerik sering mengatakan Imam Mahdi itu diutus. Ya. Oke lah, ba'atsa diartikan dipaksakan diutus. Diutus sebagai apa? Bukan sebagai Imam Mahdi, ya. Isa itu, Al-Mahdi itu diutus sebagai apa? Diutus sebagai imam yang salah satu makmumnya adalah Isa Al-Masih. Berdasarkan hadis Bismillahirrahmanirrahim, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamati wa yanzilu Isa fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara'u takrimatullahi hadhil ummah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, akan terus muncul sekelompok umatku, yaitu umat Islam, yang berperang membela yang hak hingga hari kiamat tiba. Kemudian nuzul datang Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam. Berkatalah pemimpin kaum muslimin. Jadi yang berkata ini pemimpin kaum muslimin, bukan Isa yang berkata. Ya, pemimpin kaum muslimin di sini siapa? Ya Imam Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi itu personality yang lain, Isa bin Maryam personality yang lain. Jadi pengakuan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado bahwa dia sebagai Isa, dia sebagai Mahdi, itu adalah pengakuan palsu berdasarkan hadis ini. Saya lanjutkan. Berkatalah pemimpin kaum muslimin, fayaqulu amiruhum ta'ala sholli lana, kemarilah jadilah panjenengan imam dalam solat kami. Fayaqulu la, tetapi selanjutnya bahkan lalu baginda Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam menjawab, oh tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara'u, sesungguhnya panjenengan satu dengan yang lain adalah pemimpin. Takrimatullahi hadhil ummah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan umat ini. Ini hadis Sahih Muslim dengan nomor hadisnya 225. Jadi bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Manarul Munif halaman 148, salah satu masterpiece-nya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan hadis lain yang menjelaskan siapa sebetulnya yang dimaksud dengan amir dalam hadis Muslim barusan itu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hadis yang dia sendiri meriwayatkan memiliki sanad yang baik, yaitu fayaqulu amiruhum al-mahdiyyu ta'ala sholli bina, maka berkatalah pemimpin mereka yaitu al-mahdiyyu, kemarilah jadilah panjenengan imam dalam sholat kami. Dimaksud panjenengan ini adalah Isa bin Maryam. Ya, jadi banyaklah nanti menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu akan berlindung di Ka'baitullah. Ya, dan seterusnya banyak. Itu semua tidak berkaitan sama sekali dengan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Makanya segala pengakuan dari Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado sebagai nabi palsu, sebagai rasul palsu, sebagai Mahdi palsu, sebagai Isa palsu.
sebagai Bunda Maria, Bunda Maria palsu. Sebagai Krishna, Krishna palsu. Begitulah Bang Erik jawab dengan referensi. Saya sengaja panjang ini menjawab semua celotehan Abang Erik dari khalifahnya di London itu. Sering salah tulis, sering salah baca kok postingan Abang Erik itu.